adik-adik, jumpa lagi bersama Om Yunus. Yuk, kita sebelum kita merayakan Natal, minggu ini kita mau juga sekolah minggu. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang ada di surga, yang turun ke dunia menjelma menjadi manusia dalam tubuh Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk hari ini kami mau memuji, memuliakan namamu bersama-sama dengan teman kami yang berada di rumah mereka masing-masing dalam kebaktian anak-anak online. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, Om Yunus sudah bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Siapkan diri untuk mendengar cerita firman Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Maka berkati kami ketika kami mendengar firman-Mu, itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Yo, halo adik-adik. Hari ini kita mau kembali mendengar cerita-cerita kisah seputar Natal. Dan hari ini Om Yunus mau cerita tentang gembala, para gembala kambing domba yang tinggal di padang. Ada di sekitar kota yang namanya Bethlehem. Ada kota di Israel, itu kota Bethlehem. Dan di dekat kota itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Mengapa mereka tinggal di padang? Di padang rumput karena mereka menjaga kawanan ternak mereka. Mereka menjaga kambing domba. Dan itu kambing domba bukan miliknya. Mereka bekerja untuk menjaga kambing domba orang-orang kaya. Nah, adik-adik tahu bagaimana kehidupan gembala sebenarnya? Gembala, kambing domba, gembala ternak itu adalah pekerja kasar. Mereka pekerja yang dianggap hina.
mereka orang-orang yang disingkirkan dan tidak banyak mereka dihormati orang. Mereka dianggap bodoh, tidak punya pendidikan, dan mereka juga sering dianggap sebagai pencuri. Karena seringkali banyak di antara mereka yang kadang-kadang mencuri anak kambing domba. Nah, mereka dianggap tidak jujur dan melakukan pekerjaan yang najis katanya. Adik-adik gembala ini, mereka juga jarang ada di rumah. Mengapa? Karena mereka bekerja sebagai gembala mengharuskan mereka pergi dari rumah dengan jangka waktu yang panjang. Mereka lebih sering tinggal di padang bersama ternak mereka. Sampai-sampai adik-adik mereka itu kalau tidur itu bareng domba-dombanya. Mengapa? Karena kadang di padang rumput itu dingin. Mereka gak bawa selimut kadang-kadang dan mereka gak punya selimut. Maka mereka tidurnya sama kambing domba yang berbulu tebal supaya mereka hangat. Dan seringkali para gembala itu baunya kayak kambing, kayak domba. Kalau orang-orang bilang perengus baunya. Nah, adik-adik tahu? Karena mereka jarang di rumah. Mereka kadang tidak punya waktu untuk pergi ke bait suci untuk menjalankan perintah agama. Adik-adik, mereka juga dianggap, para gembala ini dianggap tidak bisa dipercaya untuk menjadi saksi di ruang pengadilan. Kalau ada kasus atau sebuah kejahatan atau apapun yang disidangkan di pengadilan, saksinya adalah seorang gembala, maka hakim berhak untuk tidak percaya kepada gembala-gembala itu. Karena mereka dianggap tidak bisa dipercaya. Tapi suatu hari, pada waktu malam yang begitu dingin, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Para gembala sedang berkumpul, tiba-tiba ada malaikat Tuhan muncul, celing di depan mereka, bersinar. Adik-adik coba bayangkan, ketika adik-adik nih lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada malaikat celing, atau seseorang muncul celing di depanmu. Apa yang kamu lakukan? Apa? Takut? Apa? Lari. Iya, para gembala itu ketika tiba-tiba ada malaikat muncul seling di depannya, para gembala itu ketika melihat seketika tiba-tiba muncul, maka mereka menjadi ketakutan dan sangat takut. Mungkin berpikir, oh itu hantu, atau apa itu, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di depan mereka. Namun adik-adik, sebelum para gembala ini kabur ketakutan, malaikat itu pun berkata kepada mereka. Apa katanya? Malaikat itu berkata begini, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Sebelum mereka kabur, gembala ini ketakutan lari, malaikat berkata, hei jangan takut, aku di sini memberi kabar baik, kabar sukacita, kabar bahagia bahwa telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Tandanya kamu akan melihat seorang bayi terbungkus kain lampin dan dia diletakkan di palungan. Wah, para gembala itu mendengarkan berita itu dengan sukacita. Dan setelah malaikat Tuhan itu berbicara, berkata kepada para gembala, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, dan mereka menyanyi adik-adik. Malaikat yang banyak itu paduan suara, mereka nyanyi. Apa isi nyanyiannya? Isi nyanyiannya adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Adik-adik, apa yang terjadi? Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, para gembala itu, maka mereka berunding. Kamu dengar enggak apa kata malaikat tadi? Ya aku dengar.
katanya bahwa telah lahir Mesias, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud, di Bethlehem. Kotanya dekat-dekat sini. Lalu mereka berunding, yuk kita sama-sama melihat yuk, benar tidak? Kamu masih ingat gak tandanya apa? Iya, tandanya bahwa anak itu lahir dibungkus kain lapin. Kain yang tidak berharga. Dan diletakkan di palungan. Adik-adik tahu apa itu palungan? Palungan adalah tempat dari kayu yang digunakan untuk menempatkan makanan-makanan hewan. Jadi kalau hewan makan di palungan itu. Dan bayi itu diletakkan di sana. Maka mereka berunding. Tapi ada yang ngomong, loh bagaimana dengan kambing domba ini? Ada yang jaga enggak? Tenang saja, kita pergi bersama-sama, nanti Tuhan akan menjaganya. Wah, mereka pergi bersama-sama menuju kota Bethlehem. Oke, sampai di sini ceritanya. Kelanjutannya kita saksikan cerita-ceritanya di acara Natal kita di tanggal 25 Desember pukul 10 pagi ya. Kita mau dengerin sama-sama. Di situ ada teman-teman kita yang menyanyi dan cerita kelanjutan dari cerita kita. Oke, sekarang kita buka ayat hafalan kita di dalam Lukas 2 ayat 10. Sudah? Ya, Lukas 2 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Om Yunus bacakan ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, dihafalin ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu di tanggal 25 jam 10. Kita akan merayakan Natal bersama di YouTube channel kita, di Hike TV channel ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sebelumnya kita mau berdoa lebih dulu ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami merasa bahagia menyambut kedatangan-Mu, bahwa Engkau sebagai bayi lahir ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi seperti para gembala itu yang ketika mendengar kabar sukacita kami tidak takut Tuhan, dan kami menerima dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.